Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqa wa sawwa wallazi qadara fa hada wallazi khalaqa zawjayn sab'a wa misal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan akhwat jamaah salat subuh Masjid Al-Ukhuwah rahimahullah. Kita masih sedang membahas tema utama, yaitu tentang ikhlas. Memang cukup panjang lebar para ulama membahas masalah yang satu ini, karena ikhlas menjadi syarat yang sangat utama untuk diterima amal ibadah seseorang. Ketika ini tidak dimiliki oleh seseorang, maka sia-sialah semua apa yang dia berbuat. Kita sudah banyak membahas masalah ikhlas, mulai dari definisi ikhlas, lalu apa perbedaan antara ikhlas dengan sum'ah, dengan ujub, apa saja yang bisa merusak keikhlasan. Nah, kita sedang membahas itu sekarang, dimana yang pertama sudah kita bahas juga hawa nafsu, lalu kemudian ada riya, sum'ah, ujub, dan yang lainnya. Nah, kita akan bahas sekarang macam-macam bentuk riya. Jadi sangat mungkin bisa terjadi dalam kehidupan kita seperti ini. Ketika kita berniat melakukan satu amal ibadah, kita sudah ikhlas. Misalnya kita datang ke masjid, pergi ke masjid dari rumah, sudah niat ikhlas ingin mencari Allah. Begitu masuk ke masjid, kita melakukan sholat sunnah, ya. Karena kita melihat di kanan kiri kita banyak orang, maka akhirnya ruku kita perpanjang, kita buat lama, sujudnya lama, supaya orang yang ada di sekeliling kita bisa mengetahui kalau kita adalah orang soleh. Jadi dia riaknya bukan pada inti dari ibadah itu, tetapi dalam pelaksanaan. Jadi kalau inti ibadahnya dia sudah berniat ikhlas, tapi dalam pelaksanaan, dalam rangkaian ibadahnya, dalam syariat ibadahnya, muncullah kecenderungan untuk riak itu. Jika tadi misalnya rukunya dibuat lama, sujudnya lama, ya, supaya ada kesan orang di sekelilingnya bahwa dia adalah orang yang soleh. Nah, ini bagaimana menurut pandangan ulama tentang hal ini? Kalau saya ikuti pandangan para ulama tentang hal ini, mereka pada umumnya berpegang pada niat pertama. Jadi niat pertamanya itu dia memang sudah ikhlas, maka insya Allah amal dia diterima oleh Allah. Bahwa kemudian dalam pelaksanaannya terjadi itu kecenderungan perubahan, ingin juga dipuji oleh orang lain, itu tetap tidak membuat niat pertamanya gugur. Jadi ibadahnya tetap diterima, cuma pahalanya menjadi berkurang. Ya, jadi berkurang pahalanya karena dia melaksanakan amal ibadah yang tadinya dia niatkan ikhlas karena Allah, itu ternyata timbul rasa kecenderungan untuk riya. Contoh-contoh yang lain banyak bisa kita lihat dari rumah, dia sudah ada ruang untuk bersedekah. Tapi karena
begitu dia mau berikan sedekahnya yang cuma segitu, tapi karena banyak orang yang melihat, maka dia tambah lagi gitu. Tadinya memang 1.000, tapi karena banyak yang melihat, jadi 10.000. Nah, yang akan dinilai oleh Allah itu apakah yang 1.000 dan 10.000? Kan jadinya di 10.000 kan ya. Nah, jadi nanti mungkin juga pernah saya sampaikan itu, seperti ada seorang imam misalnya kan, orang imam dalam sholat yang sir, misalnya zuhur, asar gitu ya, dia berniat bahwa dia akan sholat di rakaat pertama itu setelah Fatihah dia akan baca surat An-Duha. Tapi karena sebelum selesai dia baca surat An-Duha, dia mendengar ada orang yang masbuk lari-lari gitu, kedengaran itu kaki gitu. Maka akhirnya dia tambah setelah berdoa itu surat Al-Kafirun. Harapannya mudah-mudahan yang masbuk yang tadi lari-lari itu bisa mengejar ruku bersama imam. Karena di dalam sebuah hadis Rasul mengatakan man adraka ruku ma'al imam faqad adraka raka'ah. Barang siapa yang sempat ruku bersama imam, maka dia sudah memperoleh 1 rakaat. Nah, hadis ini yang dipegang oleh Imam Hanafi. Ya. Sedangkan Imam As-Syafi'i rahimahullah, beliau tetap dengan prinsip bahwa tidak dapat 1 rakaat kalau belum baca Fatihah. Ya. Beliau berpegang pada hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihil kitab. Tidak sholat bagi orang yang belum membaca Fatihah. Jadi harus minimal dia dapat Al-Fatihah baru sah 1 rakaat. Kata Imam Hanafi, hadis yang Anda pergunakan itu dipergunakan oleh Imam Hanafi itu untuk sholat munfarid atau sholat seorang imam. Dalam sholat berjamaah tentu ada aturan lain. Kalau enggak, mau dikemanakan hadis yang tadi? Barang siapa bisa mencapai berruku bersama imam, maka dia sudah memperoleh 1 rakaat. Terserah Bapak Ibu mau ikut pendapat yang mana. Kalau saya cenderung pada pendapat Imam Hanafi. Karena hadis ini didukung oleh hadis yang lain. Jadi hadis yang lain diantaranya ada hadis Rasulullah selesai mengimami salat lalu bertanya, siapa tadi Anda yang lari-lari? Lari-lari karena mengejar itu, mengejar ingin dapat ruku itu. Saya Rasulullah. Lain kali jangan kamu lakukan itu lagi. Tapi Rasulullah tidak menyuruh dia untuk mengulang salat. Jadi lain kali jangan kamu lari-lari karena akan mengganggu yang lain. Ada lagi hadis yang lain. Rasulullah ada dilaporkan pada Rasulullah SAW, ada orang yang ketika dia masuk ke masjid, imam itu pas ruku, Pak. Jadi kalau dia nanti mengejar masuk dulu ke saf, imam sudah keburu sami Allahu liman hamidah. Maka akhirnya dia di pintu saja dia langsung Allahu Akbar ruku itu. Sami Allahu liman hamidah, baru dia berjalan masuk ke saf itu. Jadi sholatnya dipantau Allahu Akbar gitu. Nah itu pun akhirnya ditegur oleh Rasulullah SAW. Lain kali jangan kamu lakukan itu. Masuk ke saf dapat ruku silahkan, alhamdulillah. Tidak ya jangan dapat 1 rakaat. Nah hadis-hadis inilah yang kemudian memperkuat tadi bahwa memang seseorang kalau sudah sempat ruku bersama imam maka dia mendapat 1 rakaat. Asal dia sempat ruku ya. Jadi
Allahu Akbar dia ruku sama imam itu sama Allah tidak pakai itu. Tapi kalau dia biasanya ruku Allahu Akbar imam sambil Allah menhabidah jadi gitu, dia nggak dapat 1 rakaat. Sebab hadis itu man adraka ruku man imam. Nah, kembali pada tadi, misalnya si imam karena dia mendengar ada masbuk yang lari-lari, ya kasihan, maka dia tambahlah membaca surat Al-Kafirun. Dengan demikian yang masbuk itu cepat rukuk. Ini bagus kan? Si imam melakukan ini. Di mata kita mungkin ini bagus kan? Tapi menurut para ulama, sholat imam ini sudah rusak. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan berulang pahalanya. Kenapa? Karena kan niat pertama dia kan baca setelah Al-Fatihah itu hanya baca surat Ad-Duha. Lalu kenapa baca nambah surat Al-Kafirun? Ya untuk si masbuk, berarti bukan untuk Allah. Syarat untuk ibadah itu harus melakukan sesuatu niat ikhlas semata-mata untuk Allah. Surat Al-Kafirun dia baca bukan untuk Allah, tapi untuk yang masbuk itu. Jadi, nah ada lagi yang berpendapat dia tetap sah salatnya itu ikhlas, cuma pahalanya jadi berkurang. Terutama bacaan Al-Kafirunnya itu gak ada nilainya, karena itu tidak dimaksudkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampai masalah-masalah semacam ini ya jadi perdebatan di kalangan para ulama ya. Karena mereka begitu luar biasa khawatir, takut kalau ya amal ibadah seseorang itu tidak bernilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya terus terang kalau mau bahas masalah ikhlas ini, saya sendiri ngeri gitu, membayangkan ya Allah, gimana kalau kita nanti nauzubillah kita seseorang gitu di akhirat sudah sekian puluh tahun beribadah itu, kadang bahkan bangun tengah malam untuk tahajud, umroh sekian kali gitu, sedekahnya banyak, sampai di akhirat kata Allah no, berat sekali. Nah ya Allah tidak bisa menerima ibadah seseorang yang tidak diniatkan untuk Allah. Apa hak orang itu untuk mendapat pahala dari Allah kalau dia sendiri melakukan ibadah bukan karena Allah? Nah maka para ulama sekarang kembali lagi berselisih bagaimana sekarang kita mengatasi riya ini. Sebagian ulama mengatakan kita harus berupaya mujahadah sungguh-sungguh untuk menghilangkan unsur riya dari kehidupan dari dalam diri kita sampai ke akal-akalnya, sehingga tidak ada lagi unsur riya ini dalam diri kita, baru kita akan bisa selamat. Ini pendapat ulama, para ulama ini seperti bagus Pak ya. Tapi sesuatu yang mustahil, suatu hal yang mustahil seorang bisa menghilangkan kecenderungan riya itu dari dalam diri dia. Kecenderungan riya, kecenderungan untuk berbuat maksiat, kecenderungan untuk kufur, kecenderungan yang tidak baik itu pasti harus ada pada diri setiap manusia, tidak bisa hilang sampai akhir hayatnya. Karena memang Allah sudah menciptakan manusia itu dengan dua kecenderungan kan, itu dalam Quran surat As-Saff ayat 7 sampai 10 bisa kita baca. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bahwa pada diri setiap manusia itu kami sudah ciptakan ada kecenderungan fujur, ini kecenderungan yang negatif semua ini. Kecenderungan untuk kufur, kecenderungan untuk maksiat, kecenderungan untuk berbuat zalim, khianat, semua
yang tidak baik ada pada diri. Bapak Ibu, ada nggak kecenderungan untuk maksiat? Saya perlu jawabannya nih, ada nggak kecenderungan itu? Ada ya? Oh, itu kita teruskan bahasanya. Kalau nanti jawabannya tidak ada, saya mau pulang. Berarti yang sedang saya hadapi ini malaikat semua. Selama kita hidup pasti ada kecenderungan itu. Tidak mungkin tidak ada itu. Para rasul, para nabi, mereka sama punya kecenderungan. Mereka kan sama manusia. Cuman setelah mereka diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul, maka istilahnya mereka dimaksud, dilindungi oleh Allah agar kecenderungan itu tidak muncul. Nah, itu kelebihannya mereka. Oleh Allah dilindungi agar kecenderungannya itu tidak muncul, kecenderungan fujurnya. Nah, kalau kita manusia, adakah kecenderungan kita untuk kufur? Ada. Adakah kecenderungan orang kafir itu untuk beriman? Ada. Maka jangan aneh kalau orang-orang kafir sekafir-kafirnya tiba-tiba masuk Islam. Atau sebaliknya, ada orang mukmin yang luar biasa solehnya, tiba-tiba di ujung hayatnya malah murtad. Atau kita melihat ada orang yang luar biasa salehnya, tiba-tiba kemudian menjadi ahli maksiat. Orang yang dulunya ahli maksiat tiba-tiba menjadi orang soleh. Semua bisa berubah. Atau ada yang soleh pagi hari, malamnya begitu. Atau ada yang soleh sehari, maksiat sehari. Karena kecenderungan itu terus ada di dalam diri setiap manusia, gak bisa dihilangkan. Justru bernilainya amal ibadah itu karena kita punya kecenderungan itu. Dan begini juga, yang menciptakan kebaikan itu siapa? Ya? Seorang berbuat baik, siapa yang menciptakan kebaikan itu? Allah. Sekarang seseorang berbuat maksiat, siapa yang menciptakan maksiat itu? Allah. Betul, Allah. Kapan kita manusia pernah menciptakan? Kita manusia tidak pernah menciptakan apa-apa. Pencipta itu hanya Allah. Jadi mulai dari kita diciptakan oleh Allah ini ya, diciptakan dalam bentuk fisik kita seperti ini, lengkap dengan kita punya dua mata. Kita bisa melihat karena Allah. Kita bisa mendengar karena Allah. Tangan kita bisa bergerak karena kuasa Allah. Alhamdulillah, kalau Allah menghendaki tangan seseorang itu tidak bisa bergerak lagi, tidak bisa bergerak. Kita bisa berpikir karena Allah. Jadi ketika manusia itu berpikir untuk berbuat maksiat, siapa yang menakdirkannya? Allah. Jadi diciptakanlah kita punya kecenderungan, lalu diciptakan kita juga punya kemampuan. Maka tangan seseorang setelah keluar dari mesin ini bisa mengambil sendal dia, bisa juga mengambil sendal orang lain. Mata ini bisa melihat yang Allah izinkan, bisa juga melihat yang Allah larang. Yang itu. Jadi sebenarnya apa yang kalau memang kebaikan dan kejahatan maksiat itu Allah yang menciptakan, lalu kenapa kita harus mempertanggungjawabkan? Kenapa seorang harus mendapat pahala karena
tadi berbuat baik, padahal itu kan Allah. Kenapa orang harus mempertanggungjawabkan ketika dia berbuat maksiat? Padahal juga itu kan diciptakan oleh Allah. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tuntut dari kita itu ketika kita membuat pilihan. Bahwa kita dihadapkan dengan pilihan ini, mata saya itu bisa melihat ini, bisa melihat itu, bisa melihat ini dan itu. Nah, Allah kemudian membuat aturan dan hukum, silakan lihat ini, jangan lihat itu. Maka saya mendapat pahala ketika mengikuti aturan Allah. Mata saya arahkan hanya melihat yang Allah ridhoi, mata saya melihatnya. Saya kemudian dimintai pertanggungjawaban karena mengkhianati amanah mata yang Allah berikan, karena saya pergunakan mata itu untuk melihat yang Allah larang mata saya untuk melihatnya. Jadi kita itu hanya sekedar dimintai pertanggungjawaban karena menentukan pilihan. Makanya ketika seseorang itu tidak punya pilihan, tidak ada hukum. Orang sedang tidur, punya pilihan tidak? Bisa memilih tidak? Tidak bisa kan? Maka selama dia tidur tidak ada hukum. Jadi kalau ada seorang misalnya tidur selama 1 minggu, bebas itu dia dari semua kewajiban selama seminggu itu. Gak perlu dia harus melaksanakan sholat yang tertinggal selama seminggu. Lagi pula mau dilaksanakan di jamak. Ada orang yang berpendapat ya dilaksanakan setelah dia bangun, nanti dulu. Bagaimana kalau dia tidurnya itu 1 bulan? Dulu saya punya teman dosen di Unisba, dan apa saya sebut namanya, apa nama perguruan tingginya, dosen di Bandung. Itu komanya itu 3 tahun, 3 tahun nggak sadar ya. Jadi sempat dirawat di rumah sakit, lalu pihak dokter di rumah sakit mengatakan pada keluarganya, karena yang kami lakukan untuk yang bersangkutan ya, kecuali mengganti ini, kalau nggak sebaiknya di rumah saja, panggil suster nanti ganti infus, kami nanti arahkan itu. Hanya palingnya di rumah itu 3 tahun nggak sadarnya. Saya sempat setelah 3 tahun lah, baru dia sadar, sebentar dia nyebut baru meninggal. Saya sempat menyatakan ini kalau istrinya betul-betul ikhlas melayani suaminya, jangan-jangan mungkin itu jalan bagi si istri untuk memasuki surga Allah. Bayangkan urus suami 3 tahun, tiap hari ganti bajunya, lapis terus. Oh enggak, 3 tahun cuma ngurus begitu. Andai kata benar-benar ikhlas sih, mungkin itu jalannya termasuk surga Allah. Kembali kita di rumahnya. Nah, andai kata dia sadar setelah 3 tahun itu, misalnya sadar gitu dari komanya itu, lalu dikasih tahu Anda koma 3 tahun, selama 3 tahun tidak sholat, wajahnya kudu dijalma nih. Boleh mau dengan bagaimana mau menjalma 3 tahun itu? Baru sholat belum 3 tahun, tidak puasa 3 bulan, berarti baru puasa 3 bulan. Jadi selama seseorang itu tidak punya pilihan, maka tidak ada hukum. Jadi kalau ibu misalnya ingin puas, ngomong ke batur, lakukanlah itu dalam keadaan tidur. Itu sudah berdosa.
bahkan berzina sekalipun gak berdosa, asal dalam keadaan tidur. Ya. Paling resikonya udah setelah itu mandi besar. Jadi tidak ada tuntutan Allah ketika manusia tidak pilihan. Karena itu tidak ada hukum bagi seorang manusia sejak dia lahir sampai akhir balik. Jadi tidak ada hukum. Jadi kalau dia meninggal dunia sebelum akhir balik, pasti masuk surga itu. Pasti masuk surga. Karena walaupun seorang itu sebelum akhir balik sebenarnya sudah bisa tahu lah, karena diajari orang tua, diajari guru, ini yang baik, ini yang tidak baik, kamu harus sholat. Berdosa kalau tidak sholat. Tetap saja dia tidak berdosa ketika tidak melakukan. Kenapa? Padahal dia sudah bisa menentukan pilihan. Tidak, kata Allah, sebelum akhir balik dia belum matang untuk menentukan pilihan. Luar biasa maha bijaksananya Allah. Ya, seorang anak dia belum matang untuk membuat sebuah keputusan pilihannya mau pilih apa. Termasuk yang tidak akan dimintai pertanggungjawaban, kata Allah dalam hadis itu, orang gila. Kenapa? Ya, orang gila nggak bisa menentukan pilihan. Beruntunglah orang-orang yang terlahir idiot. Idiot terlahir itu sudah terlahir sampai meninggal dunia usia 70 tahun masih idiot, itu pasti masuk surga. Dia tak punya pilihan. Makanya saya kalau melihat orang idiot itu saya kadang-kadang iri, Bang. Iri, saya tanya masuk surga. Saya bukan iri karena idiotnya, ya mau sebilah ya. Yang terjadi idiot itu. Jadi karena dia surganya itu. Paham? Maka termasuklah orang yang hidup di pedalaman, yang tidak pernah mendengar tentang agama Islam. Saya nggak tahu sekarang masih ada orang-orang di pedalaman, mungkin masih banyak. Dulu yang saya tahu waktu saya ke Tembagapura, suku-suku ini, tapi hanya kepala sukunya yang bisa ngobrol sendiri. Kalau yang lainnya kan nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Ketika kepala sukunya itu saya ajak ngobrol, nggak bisa bahasa Indonesia. Pernah Anda mendengar tentang Islam? Enggak, apa itu Islam? Nggak tahu dia Islam. Jadi bayangkan si kepala sukunya saja sudah berinteraksi gitu dengan nggak pernah tahu tentang Islam, apalagi mereka yang masyarakatnya itu yang bahasa Indonesia saja mereka nggak bisa. Nah, mereka mau nyembah apapun masuk surga, nyembah pohon, nyembah apa, mereka pasti masuk surga. Kenapa? Nggak pernah punya kesempatan untuk memilih. Istilah mukmin dan kafir itu setelah kebenaran itu hadir. Datang Islam, orang yang kemudian mengimani Islam disebut mukmin. Orang yang menolak kafir. Nah, kalau belum datang Islamnya, ya nggak ada mukmin, nggak ada kafir, nggak ada pilihan kan. Tadi yang mukmin karena dia memilih beriman, yang kafir karena dia memilih kufur terhadap agama Islam. Nah, kalau agamanya nggak ada, kan berarti belum ada pilihannya.
maka mereka semua di surga itu kan. Beruntung mereka itu. Mungkin mereka malah berharap yang ada yang berdakwah ke sana. Kalau ada yang berdakwah, mereka sudah kena atur hukum memilih kan. Jadi istilah kafir itu menyembunyikan, jadi itu kafaro itu menyembunyikan. Orang yang menyembunyikan sesuatu itu disebut kafir. Maka nanti kalau kita lihat di Quran surat Al-Hadid kalau ayat 20 itu Allah menyatakan tentang para petani. Allah menyebut para petani itu dengan al-kufar, bentuk jamak dari kafir. Kafir itu bisa bentuk jamaknya kufar, bisa juga kafirun, kuliah kafirun atau kafirin, tergantung posisinya di dalam kalimatnya. Padahal yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat itu kufar itu para petani. Kenapa para petani itu disebut orang-orang kafir itu? Karena kerjaan petani itu menyembunyikan benih. Nah, dia digali tanah, masukkan benih, tutup benih, nah disembunyikan dengan benih itu kan. Maka disebutlah kafir. Jadi para petani itu semuanya orang-orang kafir. Tolong ini jangan disampaikan kepada para petani yang baik. Ini karena ini dalam pengertian bahasa gitu. Jadi ketika seorang sudah datang kebenaran memilih untuk menolak dan menyembunyikan kebenaran itu, nah kafirlah dia. Jadi istilah kafir itu setelah dia punya hak untuk memilih. Jadi pahala, nah kita kembali itu tadi. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa kalau kita mau terbebas dari riya, mau kita selamat, maka kita harus bisa menghilangkan kecenderungan riya itu dalam diri kita sampai ke akar-akarnya. Itu keinginan yang mulia, tapi itu sesuatu yang mustahil. Jadi Allah sudah menentukan sampai akhir hayat kita kecenderungan, dua kecenderungan itu tetap ada dalam diri kita. Dari saya, justru berpahalanya seseorang itu ketika dia punya pilihan. Dia bisa sholat, bisa tidak sholat, dan dia memilih sholat, nah, maka dia dapat berpahala. Ya. Coba lihat di dalam Quran surah Al-Baqarah 216. Allah menyatakan, kutiba alaikumul qital, diwajibkan bagi kalian berperang, wa huwa kurhun lakum, padahal perang itu sesuatu yang kamu tidak sukai. Jadi kenapa Allah memberikan pahala yang luar biasa kepada orang yang mati dalam peperangan, mati syahid gitu ya? Karena sebenarnya nggak ada orang yang suka perang. Siapa yang suka perang? Resikonya mati. Jadi akhirnya orang itu masuk surga karena bisa melawan sesuatu yang tidak disukai. Sehingga di dalam hadis itu Rasulullah sampai mengatakan surga itu akan penuh oleh orang-orang yang berhasil mengatasi yang tidak dia sukai. Sementara sebaliknya neraka itu akan penuh oleh orang-orang yang berbagai sahabatnya. Saya kira lebih suka mana ibu sholat dengan nonton TV? Ketika datang waktu sholat gitu. Kadang-kadang nonton TV, nonton apalah itu ya. Bisa sekian lama, sholat hanya 10 menit. Kadang-kadang digacak-gacak sholat 10 menit itu karena sinetron jam selesai. Jadi kita berpahala itu karena mampu mengatasi kecenderungan yang berlawanan gitu, yang ada di dalam diri kita. Karena itu kalau bapak ibu berhasil menjadi orang soleh, tidak pernah berbuat maksiat, bapak ibu lebih mulia daripada mereka.
Kenapa? Karena malaikat itu soleh karena tidak punya kecenderungan untuk tidak soleh. Mereka tidak punya kecenderungan berbuat maksiat. La ya'sun Allah ma'amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun. At-Tahrim ayat 8. Jadi malaikat itu soleh karena tidak punya kecenderungan soleh. Tapi kalau bapak ibu soleh itu setelah melawan kecenderungan untuk tidak soleh, maka Allah mencintai syahwat itu boleh tidak? Mencintai maksiat atau jangan mencintai lah, cenderung ingin berbuat maksiat boleh tidak? Bapak Ibu kalau dijawab ya, tidak salah kita ada ujian. Boleh nggak kita punya kecenderungan ingin masih berbuat maksiat, ingin berzina? Boleh nggak? Boleh Pak. Kenapa? Ya memang Allah menciptakan kita dengan kecenderungan itu. Malah kalau nggak punya kecenderungan itu nggak normal. Yang di Quran surat Al-Imran 14, Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa. Manusia diciptakan oleh Allah dengan kecenderungan mencintai syahwat. Hubbus syahwat minan nisa, mencintai syahwat terhadap wanita. Loh, wanita tidak punya kecenderungan syahwat pada laki-laki? Punya, Pak. Tapi seperti yang mungkin pernah saya sampaikan, bahasa Al-Quran itu kalau kecenderungan laki-laki dan wanita itu sama, maka tidak disebut laki-laki dan wanita. Wahai manusia, wahai orang yang beriman. Tapi kalau satu punya kecenderungan lebih kuat, maka disebut yang punya kecenderungan lebih kuat. Urusan syahwat laki-laki itu lebih kuat. Wanita itu kalau sudah masuk menopause, kecenderungan itu sudah berkurang, ada yang sampai mati sama sekali. Laki-laki kapan pensiunnya? Ada pensiunnya pasti nalillahi. Maka yang disebut laki-laki. Jadi kalau sekarang kita memiliki kecenderungan syahwat, boleh tidak? Mencintai, menginginkan syahwat, boleh orang Allah yang menciptakan. Tinggal nanti masalahnya kita harus memilih gitu, syahwat kita harus diarahkan kemana gitu. Silakan. Maka ketika kita penuhi syahwat dengan cara menikah, misalnya, apakah pahala itu? Berpahala kita. Menikah itu jadi pahala. Melakukan hubungan suami istri itu merupakan ibadah. Menolak suami yang ingin melakukan hubungan suami istri tanpa alasan malah dilarang. Yang hadis sahih, apabila seorang istri menolak ajakan suaminya pada suatu malam tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, maka sejak dia menolak sampai dengan pagi hari ada dalam bulan para malaikat. Jadi kebetulan kita mau masuk bulan Ramadan ini, jadi tidak sedikit yang di bulan Ramadan itu dia tidak mau melakukan hubungan suami istri, takut ibadah Ramadan itu terganggu. Keliru besar. Kalau alasannya itu, kan itu bagian dari ibadah. Jangan sampai akhirnya di bulan Ramadan membuat suami jadi manyun, malah jadi bukan beribadah lagi, malah dapat anak dan itu. Kecuali kalau mereka berdua sepakat, tidak ada masalah. Dan kita di bulan Ramadan ini kita sepakat untuk lebih berkonsentrasi dalam ibadah-ibadah yang lain. Silakan aja. Gak boleh ada satu pihak yang, nah bagaimana? Kok kembali lagi di sini? Apabila seorang istri menolak ajakan suaminya,
maka dilaknat sampai subuh. Bagaimana kalau yang menolak itu suami? Ya sama Pak. Tapi seperti saya katakan tadi, kalau satu punya kecenderungan lebih, maka ini disebut yang punya kecenderungan. Yang besar kemungkinan menolak itu istri. Bahkan mungkin nggak ada suami menolak, makanya nggak perlu hadis lah itu ya. Nggak perlu hadis, nggak perlu menolak. Jadi kembali bahwa zuyina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banin. Bolehkah seorang mencintai harta, mencintai anak, wal qanatiril muqantarati minaz zahabi, mencintai harta, mencintai jabatan, boleh? Boleh Pak. Malah kita jadi beribadah ketika kita mencintai harta lalu mencari harta itu untuk bisa menafkahi istri dan anak-anak kita, selama yang kita lakukan itu dijalankan jadi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mencintai yang maksiat itu tidaklah berdosa. Yang berdosa itu melakukannya, memilih untuk melakukan maksiat. Karena itu gini Pak, di dalam sebuah hadis Rasul mengatakan orang yang mau berinteraksi dengan masyarakat, jadi bergaul dengan masyarakat, lalu dia siap untuk menghadapi bermacam-macam sikap masyarakat yang menyakiti perasaan, dan dia sabar menghadapi itu semua. Kadang-kadang ada orang memfitnah, ada orang mengecam, dia sabar. Itu lebih baik di sisi Allah daripada orang yang terus tinggal di rumah, gak mau berinteraksi dengan masyarakat karena tidak siap menghadapi semua cobaan itu. Saya contohkan begini, ikan yang hidup di air yang deras, saya terjun, dagingnya enak dibanding ikan yang hidup di air tenang. Ikan-ikan hias itu gak enak dagingnya. Saya kebetulan di rumah itu punya 2 kolam ikan hias itu, terus ikan koi gitu, dan bukan koi asli, bukan koi-koian gitu. Tapi lumayan bagus itu. Pernah ikan koi ini kena virus Pak. Bukan yang kutu-kutu yang di badannya buat merah-merah. Ini virusnya itu menyerang insannya, sehingga kadang-kadang kita nggak bisa melihat bahwa dia itu kena. Tiba-tiba sudah lemes ya. Jadi insannya udah coklat. Dulu berapa tahun yang lalu ikan saya kena itu. Saya panggil dokter itu, dokter datang ke rumah. Aduh Pak, kayak gitu ya. Ini virus ini belum ada ini obatnya. Lalu saya bilang, ya saya nggak tahu apa harus gimana kan. Diikhtiarkan, saya bilang dicoba gitu, jangan sampai berhenti dari ikhtiar. Wajibannya berikhtiar kan, saya bilang. Ya tapi saya nggak bisa menjamin gitu. Memang bukan ada yang menjamin itu. Ikhtiar aja, ya sudah. Disuntikin satu-satu balik, tangkap satu-satu suntik, tinggal suntik. Besoknya datang lagi dokter itu, tangkapin lagi, suntikin lagi. Hari ketiga dia datang lagi, suntikin. Hari keempat, pakai semua itu mati semua. Berkolam itu, udah besar-besar, bagus-bagus gitu. Ya sudah, yang penting sudah ikhtiar kan itu, mati semua. Karena saya panggil anak-anak muda di masjid itu, saya bilang habis dimanfaatkan aja. Enak dagingnya itu, digoreng hancur gitu, makan dingin dagingnya, emang gak enak gitu. Beda dengan ikan yang hidup di
Maka orang yang mau hidup bermasyarakat dan siap menghadapi banyak itu dagingnya enak. Maksudnya banyak pahalanya. Nah, kalau di rumah apa pahalanya? Ngalamun, apa pahala ngalamun itu. Tapi kalau kita bertetangga, bermasyarakat, yang ini punya sifat kaki nanti kita bersabar, kita atasi, kita nasihati, kita ingatkan, dapat pahala. Nah, kembali lagi kita mau masuk ke bulan Ramadan ini. Sering ada, saya dengar itu ada arahan gitu ya, yang menyampaikan bahwa tidur seorang yang sedang berpuasa itu ibadah. Iya Pak, ya ibadah kalau bangunnya itu ada ngomongin batu. Maka lebih baik santai itu daripada berbuat yang dosa itu merusak ibadah sahur. Tapi kalau dia bisa bangun kemudian berinteraksi masyarakat, melihat anaknya sudah sholat ataupun mengingatkan ada tetangganya bermasalah, dia nasihati, dia ingatkan, ya tentu lebih bagus bangun. Tidur apa ibadahnya hanya karena tidak berbuat maksiat. Jadi kecenderungan kita untuk ini nggak bisa dihilangkan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah yang berpendapat para ulama itu, yang kemudian mereka meninggalkan ibadah karena takut riya. Daripada saya sholat bagi riya, surga di neraka, yang dia sedang sholat. Akhirnya lebih kacau lagi ya. Apa cuma aja saya bersedekah, saya masih ada kecuman dia, jadi cuma aja lah gitu. Jadi tidak bersedekah. Ini pun lebih salah lagi. Jadi yang benar adalah bagaimana kita harus mengatasi riya itu. Bagaimana kita bisa berjuang agar riya itu tidak muncul dalam kehidupan kita, dalam ibadah-ibadah kita. Caranya bagaimana? Pertama, konsep dalam Islam itu banyak-banyaklah kita memohon pertolongan pada Allah agar keikhlasan itu tetap menjadi sesuatu yang ada milik kita miliki, menyertai seluruh amal ibadah kita. Dan sekaligus kita memohon perlindungan pada Allah dari kecenderungan ini. Perbanyaklah kita berdoa. Seperti yang kita lihat di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 50. Fafirru ilallah inilakum minhu nazirun mubin. Kembalilah kepada Allah, mohon pertolongan Allah di samping perjuangan kita. Seperti kita memohon perlindungan pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita mohon perlindungan pada Allah. Kenapa? Tanpa perlindungan dari Allah, sulit kita bisa menang melawan setan itu. Maka kita mohon perlindungan pada Allah di samping tentu usahanya. Jangankan kita, kalau kita lihat di Quran surah Ibrahim ayat 35, itu di situ ada doa seorang wali, seorang yang bergerak Khalilullah, kekasih Allah, Nabi Ibrahim, di mana dalam doanya Nabi Ibrahim berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Allah, lindungilah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Bayangkan seorang nabi yang mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah, masih berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan sampai aku melakukan perbuatan musyrik menyembah berhala. Masa dengan Nabi Ibrahim, itulah beliau sendiri memberi contoh itu. Kalau saya seorang nabi saja masih berdoa kepada Allah, masa kita tidak? Terutama lagi kepada keturunannya. Nabi Ibrahim tidak tahu kalau anaknya itu akan menjadi nabi juga, Ismail, Ishak. Tapi kan beliau berdoa, lindungilah aku dan keturunan. Dan Allah hanya mengabulkan, bukan hanya melindungi, bahkan mengangkat pula kedua anaknya menjadi nabi, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Dan upaya yang lain adalah kita menghayati ketika kita dalam sholat itu baca iya karena buru wa iya karena saya hanya kepadamu ya Allah
kami mengabdi. Jadi ini supaya kita diingatkan terus bahwa hidup kita ini hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, upaya yang kedua adalah dengan kita memahami riya. Nah, ini sudah kita bahas itu, apa itu riya dan sebagainya. Yang ketiga, dengan kita juga mengingatkan diri kita akibat dari riya itu di dunia. Orang yang riya itu karena ingin dapat pujian. Dalam kenyataan, kebanyakan orang yang riya itu mendapat kecaman dan hinaan, cemoohan. Para ulama itu dalam kitab-kitabnya meriwayatkan begini. Jadi ada Al-Asma'i meriwayatkan pernah ada seorang Arabi, Arab pegunungan, itu masuk ke masjid melaksanakan sholat sunnah ya. Yang lain sedang menunggu pelaksanaan sholat fardu. Jadi dia melakukan sholat sunnah, Pak. Saat dengan melakukan sholat sunnah itu, dia panjangkan rukunya, panjangkan sujudnya, lama lah gitu lah. Nah, selesai sholat, yang ada di masjid itu kemudian mengatakan, ma ahsana sholataka. Alangkah luar biasa bagusnya sholat kamu. Nah, dia dapat pujian kan itu. Apa jawab dia? Jawab si Arab Badui, wa ana ma'azalika shaimun. Saya juga sebenarnya sedang sahur. Nah, urusan mana gitu? Kan orang memuji dia, alangkah bagusnya sholat kamu. Ya, saya sendiri juga memang sedang sahur. Jadi orang-orang yang riya itu akan nampak keriaannya itu, disadari atau tidak akan muncul itu, dan itu akan membuat dia menjadi terhina di mata masyarakat. Ada lagi Thahir bin Husain, ini seorang ulama sufi di Baghdad. Suatu kali dia berkata kepada Abu Abdillah, munzukan sirta ilal Iraq ya Abu Abdillah. Sejak kapan kamu berada di Irak, Abu Abdillah? Jadi Thahir bin Husain bertanya, kamu ada di Irak sudah berapa lama itu? Maka si Abu Abdillah itu menjawab, dakhaltul Irak munzu isrina sana. Saya datang ke Irak ini sejak 20 tahun yang lalu. Wa ana munzu salasina sana shaimun, dan saya selama 30 tahun selalu sahur sunnah. Pertanyaan dari Thahir bin Husain, sudah berapa lama kamu di Irak? Dia menjawab, sudah 20 tahun dan sudah 30 tahun saya sahur sunnah. Nunanya sahabat, nanya sahurnya enggak ditanya. Maka kata Thahir bin Husain sambil ketawa, ya Abu Abdillah, sa'altuka an mas'alah fa'ajabta an mas'alatain. Saya bertanya satu pertanyaan, kamu menjawab 2 jawaban. Yang ditanyakan hanya berapa lama kamu berada di Irak. Dia menjawab 20 tahun dan saya disahur 30 tahun. Nah itu dia. Jadi orang yang riya itu sebenarnya dia mengharapkan pujian, tapi sangat mungkin malah mendapat cemoohan. Belum lama ini ada beredar video itu waktu bencana di Aceh, ada orang angkat paru kan beras itu, apa kan? Saya tahu. Dan itu memang betul-betul kepentingan konten aja kan itu kan, ikut karung gitu. Sebelumnya malah dilihatkan aja itu bagaimana dia suruh mangkuk, kalau pegangnya di mana, foto gitu. Akhirnya kan jadi bahan cemoohan masyarakat.
karena semua masyarakat tahu siapa dia, ya kan, yang termasuk menjadi penyebab secara syariat itu terjadinya bencana yang luar biasa. Dia bagian dari yang membunuh di hutan itu, jadi memperlihatkan perhatian. Bahkan kemudian setelah itu dibuka juga ada video itu dia makan besar itu dan yang lainnya. Jadi hanya sekedar itu. Jadi menunjukkan ria itu malah bisa jadi. Nah itu sebab di dunia. Sebab di akhirat ya sia-sia semua amal ibadah. Jadi mungkin harus kita tanamkan terus dalam diri kita, ya Allah, alangkah ruginya saya kalau saya sudah bangun tengah malam lalu tahajud, saya sudah mau bersedekah, saya sudah mau beramal, saya pergi haji, saya ini, lalu tidak ada nilainya di mata Allah. Nah ini yang selalu kita ingatkan pada diri kita ini. Karena itu cara kita melatih dia itu kita lawan. Maka cenderung para ulama mengatakan sebaiknya kita lakukan itu dengan menjauhi pandangan orang lain, terutama dalam ibadah-ibadah sunnah. Kalau ibadah wajib nggak bisa, kita sholat berjamaah di masjid ya berjamaah gitu. Makanya Rasulullah banyak melakukan sholat sunnah di rumah, gitu ya. Kecuali kalau dia itu orang yang patut menjadi panutan, sebaiknya dia lakukan di depan banyak orang supaya orang mengikuti. Bersedekah sebaiknya tangan kanan memberi, kata Rasulullah kan dalam hadis, tangan kiri tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Jadi kita sudah banyak yang melakukan itu, alhamdulillah. Saya lihat itu kalau kan selain lewat itu kan tangan kanan masukin, tangan kiri untuk bahan itu ya. Itu mungkin mau mengamalkan hadis ini gitu ya. Jadi tangan kanan memberi, tangan kiri tidak melihat, tidak tahu apa betul niatnya itu. Ya so, katanya aku pakai ditutupan bisiria gitu. Nyari kalau mau diasupkan 100.000 100 perak itu mulai ria era itu batera ria jenera beda sedikit. Jadi saya utama di Sarawi punya pandangan begini, ketika misalnya gini, kita bersedekah ya, nyumbang nih ke masjid ya, masjid Allah sedang butuh banyak sumbangan, kita sumbang. Maka kita memilih jangan sebut nama, kan itu salah satu bentuk kita untuk menghindari dia. Tolong jangan sebut nama saya, sebut saja hamba Allah. Hanya kata Syekh Mutawalli Syarawi, andai kata orang itu orang berada kaya, lalu dia tidak pernah menyebut namanya, itu sangat mungkin bisa menjadi fitnah. Maka sebaiknya dia menyebut namanya, asal dia yakin bahwa dia sudah terhindar dari dia. Fitnah di mana? Ya orang kemudian akan mengatakan saya sakit tubuh karena perintah luar biasa, nggak pernah sekalipun nyumbang ke masjid, padahal dia menyumbang cuma selalu pakai hamba Allah saja. Nah, dia menjadi berdosa karena telah membuat orang jadi punya buruk sangka dan berfitnah. Dalam Islam itu yang berdosa itu bukan hanya memfitnah, yang memberi jalan bagi orang lain untuk memfitnah. Hati-hati banyak. Jadi kita itu, saya nggak pernah berbuat maksiat, ya. Tapi orang itu jadi berdosa ketika dia memberi jalan pada orang lain untuk melakukan maksiat. Jadi yang berdosa itu bukan hanya si yang berbuat, yang berfitnah. Jadi jangan sampai orang lain buruk sangka kepada kita. Nah, sekarang adakah kesalahan kita yang membuat orang lain jadi berburuk sangka? Kalau ada, kita jadi berdosa karena telah membuat orang lain jadi berburuk sangka. Ada nggak kesalahan kita kenapa orang itu mencuri? Ada. Nah, barang itu kita taruh sembarangan gitu, sehingga orang lain yang tadinya mungkin
mungkin tidak ada niat mencuri, jadi akhirnya melihat barang itu timbul keinginan untuk mencuri, kita jadi berdosa, Pak, karena telah membuat orang jadi melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Jadi sebaiknya kalau seseorang itu kaya, lalu dia yakin bahwa dia ikhlas, sebaiknya dia sebut namanya. Kalau memang dengan tidak menyebut namanya akan terjadi fitnah. Tapi kalau orang yang bersedekah itu orang miskin, sebaiknya tidak menyebut namanya, karena itu tidak akan terjadi fitnah, kan itu ya. Saya miskin tapi ampun pelit dan luar biasa, ya malah dia anak itu ya. Yang ada itu kalau dia orang kaya. Jadi inilah beberapa hal yang mungkin kita harus perjuangkan, Pak, demi agar jangan sampai riya menyertai amal ibadah kita. Karena kalau itu sampai menyertai amal ibadah kita, maka ya Allah, rugilah kita, Pak. Rugi dunia akhirat. Kita tidak akan dapat pujian sunnah, kita akan dapat semua sunnahnya. Karena riya itu akan ditampakkan oleh Allah di dunia dan akan ditampakkan oleh Allah di akhirat nanti. Dalam hadis, barang siapa yang sumpah, maka Allah di akhirat akan ditampakkan pada siapa? Kepada orang banyak, sehingga orang tahu bahwa orang ini dulu itu hanya risumah, hanya riya, rugi dunia dan akhirat. Karena itu mari kita terus berjuang mengendalikan kecenderungan ini. Mudah-mudahan kita semua berhasil menjadikan keikhlasan itu menjadi niat kita dalam menjalani kehidupan ini. Semoga Allah memberkahi dan meridai kita sekalian. Amin ya Allah. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Maka kita buka sesi tanya jawab. Apabila ada satu atau dua pertanyaan singkat dari jemaah, silakan dari para ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ibadah atau sholat sunnah setelah sholat haji itu lebih utama, lebih besar pahalanya mana, dilakukan di rumah atau dilakukan langsung di masjid? Mereka yang berpendapat bahwa sholat sunnah itu lebih baik dilakukan di rumah karena melihat Rasulullah SAW. Nah, masalahnya Rasulullah SAW itu rumahnya sebelah masjid. Jadi ketika ingin tidur dan masuk ke rumah. Nah, kalau kita dapat rumah di mana jauhnya itu. Sementara ba'diyah qauliyah itu menyertai sholat fardu kita, nggak terhalang, sebaiknya tidak terhalang oleh kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, kalau kemudian kita rumah jauh, lalu kita sholat sunnahnya mau di rumah, itu ba'diyahnya. Sementara di jalan ketemu siapa ngobrol gitu. udah ini yang maksudnya. Maka sebaiknya di masjid. Jadi biarlah nanti ada sholat-sholat sunnah lain yang bisa kita lakukan di rumah. Jadi kalau ba'diyah tapi tidak ada masalah juga, cuma tadi tidak nyambung, Pak. Kita ngobrol lagi dengan orang, ngobrol di jalan atau bahkan sampai di rumah itu terus berdiri, sampai di rumah terima lagi telepon dan sebagainya, baru sholat sunnah. Maka menurut saya sebaiknya kita lakukan di masjid. Kalau Rasulullah yang memang rumahnya persis bersebelahan dengan masjid, maka beliau begitu azan sunnah di rumah, begitu mendekati komat, wah imam sholat beres langsung pergi. Jadi sekarang banyak diikuti oleh sebagian saudara-saudara kita karena ingin mengikuti sunnah Rasul. Ya, kalau ingin mengikuti sunnah Rasul seperti itu harus punya rumah di sebelah masjid. Kalau enggak ya terputus kan ya. Saya sering mengingatkan ya, ini mumpung saya diingatkan dengan pertanyaan ini. Saya sekarang melihat sering banyak orang mengejar
itu ingin di saf pertama. Bagus, bagus Pak. Tapi kalau datang terlambat, dia jangan melangkahi orang. Gitu. Rasulullah pernah menegur itu. Tentu orang yang dilangkahi itu gak nyaman dengan itu kan. Itu satu. Tapi kalau dia memang datang di awal, ya memang dia berhak untuk di saf pertama. Gitu. Tetapi kalau dia memilih di saf pertama, jangan pulang duluan. Jadi banyak yang saudara-saudara kita ini yang tadi yang saya katakan tadi itu habis sholat atau langsung kabur gitu, nggak ada zikir juga mungkin sebatas sedikit sekali, nggak ada berdoa juga. Kalau saya perhatikan itu, Assalamualaikum persen. Nah, kalau dia kemudian di saf pertama, dia harus melangkahi orang-orang yang sedang berzikir, orang yang sedang mungkin orang yang sholat masih sedang sholat masbuk. Mungkin orang sedang sholat sunnah, melangkahi orang yang sedang sholat, wah itu dosanya berat sekali. Sampai-sampai dalam hadis Rasulullah mengatakan, berilah tanda di depan gitu ya. Tanda. Kalau ada orang lewat di depan Anda sedang sholat, tahan. Kalau dia tidak mau tahan, perangi. Sampai begitu Rasulullah. Bahkan bahasanya untuk bukan berani bunuh. Saking Allah, Rasulullah ingin mengingatkan, jangan pernah kita melewati orang yang sedang sholat. Paling tidak sampai terbatas sujud dia. Kalau sejadah itu ya, jangan masuk segitu. Jadi di luar sejadah lah, di luar tempat sujud dia. Itu satu hadis. Hadis lain mengatakan, andai kata kamu mau lewat orang sedang sholat, tunggu sampai selesai sholatnya. Kalau perlu tunggu sampai 40 tahun. Andai kata dia itu sholat 40 tahun, kamu harus menunggunya. Itu hanya kecaman Rasul untuk meyakinkan ya 40 tahun kita pun ada orang sholat. Kalau sampai harus kamu menunggu sampai 40 tahun pun tunggu, jangan kamu datang. Nah ini masalahnya yang datang di saf pertama itu. Kemudian karena dia ingin mengajar saf pertama, lalu itu lewat dulu. Ada orang sedang zikir pada umur. Nah itu satu. Yang kedua, ada kebiasaan kita bagi yang sholat sunnah di masjid. Kalau dia mau sholat sunnah, tukeran tempat kan itu. Memang betul ada itu, tapi itu kalau memang kebetulan dua-duanya sudah siap untuk sholat sunnah. Nah, saya itu sedang berzikir, sedang berdoa, ya saya itu sholat sunnah, ditolak, gitu. Nah ini kan memutuskan hubungan dia dengan Allah, memutuskan hubungan dengan Allah. Baik selesaikan saja, udah sholat di situ aja. Karena itu bukan sesuatu yang mutlak harus gitu. Karena Islam itu tidak pernah membuat aturan yang tidak mungkin dilaksanakan. Kalau memang aturannya sholat sunnah itu sholat fardu itu harus tidak di tempat dia sholat fardu, harus gitu. Nah, bagaimana mungkin bisa dilaksanakan kita di Masjidil Haram? Untuk bisa sujud di tempat sujud di bujur batu kadang-kadang saking paparnya orang orang bisa tukeran. Ini banyak terjadi, saya lihat di masjid itu. Atau ada kebiasaan juga, ada kebiasaan itu orang bersalaman, habis sholat bersalaman, kerzikir, damang gitu. Jadi saya lebih suka kepada apa tamsilnya saya Mutawali. Saya sangat kagum dengan ulama satu ini, banyak saya dapat ini ilmu dari beliau. Sendal kita tahu di masjid, di luar itu tamsil ya, untuk kita meninggalkan dunia ketika kita masuk masjid. Maka begitu kita masuk masjid, jangan kita sibukkan salaman, ngobrol dan sebagainya. Konsentrasilah, kita udah mulai kepada ibadah gitu ya.
Nah selesai kita beribadah sholat dan sebagainya, teruskan ibadah kita berzikir, hubungan kita jalan terus berhenti, berzikir sampai akhirnya puncaknya kita berdoa selesai. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Barulah kita cari teman untuk silaturahim, salaman, berarti salaman berarti hujan lah gitu. Ya sudah selesai gitu. Jangan hubungan kita dengan Allah itu diputus dengan urusan hablumillah nas. Nah, kembali pada pertanyaan itu, saya lebih cenderung itu sholat fardu, kemudian kita sholat sunnah, apakah kita berzikir dulu, kemudian, dan saya lebih cenderung doa itu di akhir. Ya boleh saja kita berdoa kapan saja. Ada orang yang datang masuk masjid itu kan, itu silahkan aja lah. Jadi kalau kita lihat Al-Baqarah 186, Allah menjanjikan doa itu dikabul pada siapa? Dan kepada orang yang dekat dengan Allah. Berarti kita harus berjuang mendekatkan dulu diri kita pada Allah. Jadi sholat itu doa itu kita jadikan akhir setelah upaya kita untuk mendekatkan diri pada Allah. Dan sholat sunnah, lalu kita sholat fardu. Habis sholat fardu kita berzikir, diawali dengan istighfar. Kita mohon ampun ya Allah, dosa-dosa saya ampun ya Allah. Kita berzikir dan sebagainya, baca ayat-ayat Al-Quran di dalam zikir kita dan seterusnya. Setelah semua itu kita lakukan, lalu kita berdoa. Dekatkan dulu diri kita pada Allah, lalu kita berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nah, fa inni qarib baru ujibud da'watad da'i. Jadi kalau lihat itu saya cenderung tadi. Kalau kita mau sholat berjamaah, niat sudah ada niat sholat berjamaah di masjid, tapi waktunya sudah habis, kayaknya sudah telat, ini sudah pada pulang, itu lebih mulia atau lebih utama dibanding pahalanya teruskan ke masjid atau di rumah saja? Kadang-kadang kita ragu, udah jamaah juga ditinggal, udah tidak berjamaah lagi. Ya, sebaiknya Bapak terus ke masjid, Pak. Mudah-mudahan Bapak punya teman yang sama seperti yang telah, Pak. Jika bisa membangun sholat berjamaah, walaupun ini berdoa berjamaah, berdoa berjamaah. Bahkan kalau ada satu, mudah-mudahan yang ada di masjid mau bersedekah. Nah itu, ya kan pernah terjadi di zaman Rasul itu, sholat berjamaah sudah selesai, Rasul sedang ngobrol dengan para sahabat, muncul seorang, muncul satu orang. Rasul bertanya kepada sahabat yang sedang ngobrol dengan Rasulullah, adakah di antara kalian yang mau bersedekah? Saya siap Rasulullah. Sedekah apa Rasulullah? Dampingi orang itu agar dia dapat 27 pahala dengan berjamaah. Maka dia mendampingi, sholat lagi orang ini. Maka sholatnya si orang ini yang kedua kali jadi sunnah. 2 kali boleh. Boleh, tetapi kalau kepada jumlah yang kecil, hanya kepada untuk satu orang. Jadi kalau tadi itu yang dalam hadis ada satu orang, ya, boleh kita sholat lagi gitu, untuk supaya mendampingi dia agar dia jadi dapat pahala berjamaah. Boleh juga kita mengulang, tidak kepada satu orang gitu, tapi harus kepada jemaah yang lebih besar. Kalau Bapak mau lebih lihat, bisa lihat di fiqh sunnah gitu ya, soal mengulang-ulang sholat fardu. Misalnya gini, sekarang kita sholat zuhur berjamaah di Masjid Al-Quha ini, jemaahnya hanya 20 orang waktu sholat zuhur itu. Assalamualaikum. Tiba-tiba datang rombongan, satu bus, kata mau kemana, ke Jakarta atau kemana, hampir kita di masjid kita untuk sholat. Itu ada berapa orang? 40, ya bisa ikut lagi. Karena jemaahnya lebih besar. Maka sholat kita yang kedua itu sunnah untuk mengejar pahala yang lebih besar. Yang wajib yang tadi, yang sudah kita lakukan di awal itu, ini sunnah hukumnya. Nanti begitu selesai, assalamualaikum, datang 2 bus,
sholat lagi. Boleh Pak, sampai dari menjelang asar dulu. Asal harus lebih kepada jumlah yang lebih besar, tidak boleh kepada jumlah yang lebih kecil. Sudah 20, ada 5 orang ikut lagi, nggak boleh. Kalau kepada jumlah yang kecil, hanya untuk yang 1 orang itu tadi. Jadi kalau tadi Bapak misalnya berniat mau ke masjid, kayaknya sudah habis waktunya, sudah selesai sholat, datang aja Pak, mudah-mudahan ada yang nasibnya sama dengan Bapak ada tempat itu. Jadi, atau kalau tidak ada, mudah-mudahan ada yang bisa mau bersedekah. Atau kita ajak tolong sedekah itu kepada yang ada di masjid. Tolong bersedekah itu ikuti saya. Tapi harus Bapak yang jadi imam, karena Bapak yang melakukan, bukan harus sebaiknya. Sebaiknya Bapak yang jadi imam, yang bersedekah itu jadi imam. Karena dia tidak sedang melakukan yang wajib, tapi dia melakukan yang sunnah. Ada yang lain? Ya. Ya. Mana dulu? Terserah. Terserah yang pegang mic, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau izin bertanya, apakah setiap kita berdoa disunahkan untuk mengangkat tangan atau ada doa-doa tertentu yang tidak perlu mengangkat tangan? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari dulu itu sudah jadi perdebatan di kalangan para ulama itu, karena memang dalam hadis itu dua-duanya dicontohkan Rasul gitu. Karena Rasulullah berdoa dengan mengangkat tangan, bahkan sampai maaf ini yang kelihatan gitu ya, sampai tingginya tangan itu. Tapi ada juga hadis meriwayatkan bahwa Rasulullah tidak mengangkat tangan. Kalau Rasulullah sudah mencontohkan dua contoh itu, artinya kita punya pilihan. Kita punya pilihan bahwa berdoa itu bisa dengan mengangkat tangan, bisa juga dengan tidak mengangkat tangan. Sekarang satu contoh yang pasti yang tidak mengangkat tangan. Ketika kita sholat, kita kan berdoa. Banyak sekali doa kita. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita nah kita tetap begini, ihdinas siratal itu doa. Sujud Rabbi firli, subhana rabbiyal a'la, atau subhana Allahumma rabbana lakal hamdu, Allahumma ighfirli doa. Dan sujud apa harus angkat tangan. Jadi semakin terbukti bahwa mengangkat tangan itu tidak menjadi syarat untuk doa. Bahwa kita mau mengangkat tangan atau tidak, ya boleh saja, karena dua-duanya pernah dicontohkan Rasul. Oh, pada momen itu saja boleh mengangkat tangan. Ya kebetulan Rasulullah mencontohkannya seperti itu. Bahwa waktu beliau berdoa pada waktu itu mengangkat tangan tidak harus kita artikan hanya pada momen itu. Yang kita artikan sekarang Rasulullah memberi contoh. Pernah berdoa dengan mengangkat tangan, pernah berdoa tidak mengangkat tangan. Kalau sudah ada contoh seperti itu, berarti kita boleh memilih. Saya. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi Ustaz Rani itu sebelum akhir balik kita melakukan dosa besar, berarti kita tidak di itu ya, bukan pilihan. Nah, kemarin kan ada fenomena yang bunuh diri anak kecil ya. Itu berarti kan dia melakukan dosa besar bunuh diri, tapi tidak termasuk dalam yang jadi pertanyaannya, berarti penyebabnya bisa penyebabnya sepele sih, karena dia meminta beli alat sekolah untuk peralatan sekolah, tapi tidak dikabulkan atau tidak punya, orang tua tidak punya. Apakah orang tua yang jadi dosa atau pemerintah yang mempersulit untuk pencairan kartu Indonesia Pintar itu jadi yang berdosa? Nah, ini yang dipertanggungjawabkan terhadap dosa besar dilakukan sama anak kecil yang belum aktif ini menjadi siapa ya? Ini hanya pertanyaan untuk biar jelas. Ya.
Jadi gini, ketika orang tua membawa anaknya ke masjid, anaknya belum balik, masih kecil, untuk sholat, si anak nggak dapat pahala. Yang dapat pahala si orang tua karena sedang mendidik anak. Nah sebaliknya, ketika si anak berbuat kesalahan yang tidak dibenarkan dalam Islam, dia tidak berdosa. Tapi orang tua yang berdosa kalau dia lalai mendidik. Jadi kalau si anak itu tadi bunuh diri, nah dia tidak akan terancam berkali neraka. Orang dia mau wakil balik. Tapi pasti ada kelalaian si orang tua dalam mendidik gitu. Nah, apakah nanti ada orang tua juga, ada juga faktor pemerintah dan sebagainya tadi. Semua yang mengantarkan anak itu sampai melakukan itu harus ikut bertanggung jawab. Nah itu, karena orang tua itu sudah diperintahkan itu, muru auladakum bis sholat, gitu. Didiklah anak kalian itu dengan sholat dalam usia 7 tahun belum akhir balik. Sampai 10 tahun belum juga mau sholat, belum akhir balik, pukul, kata Rasulullah. Artinya diberi peringatan, bukan pukul, bukan siksaan. Ini menunjukkan bahwa orang tua itu bertanggung jawab betul untuk mendidik. Sehingga ketika anak itu durhaka, maka orang tua yang menanggung dosanya. Kalau orang tua itu lalai, kalau orang tuanya sudah berbuat optimal mendidik, cuma dia terpengaruh oleh lingkungan. Nah lingkungan yang berdosa. Nah lingkungan itu disertai pemerintahnya atau ini kebijakan dan aturannya dan sebagainya. Nah mereka lah yang bertanggung jawab gitu. Atau mungkin orang tua dan lingkungannya ikut harus. Yang satu orang tua punya berapa persen tanggung jawabnya, yang lingkungan berapa persen. Karena kadang-kadang ada orang tua sudah optimal mendidik anak tetap rusak oleh karena lingkungan. Masa orang tua harus bertanggung jawab. Tapi kalau misalnya si orang tua itu sudah optimal, cuman ada kelalaian 5% lah dalam mendidik itu. Nah 5% itu akan dituntut oleh Allah. Jadi kewajiban kita itu dalam segala hal itu dituntut oleh Allah melakukan secara optimal. Kalau sudah optimal, ibadah sudah optimal, pasti diterima. Yakin. Seorang sudah optimal berusaha sampai detik ini, dia sudah optimal berusaha untuk sholat khusyuk. Ternyata rasanya belum khusyuk lah, ya, menurut perasaannya, yakin diterima. Kalau sudah optimal, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya khawatir orang tua itu lalai sampai punya anak memilih bunuh diri, itu aneh gitu, karena manusia itu. Nah itu juga masalah mungkin pendidikan kita ya. Kok ada anak sampai terfikir untuk bunuh diri gitu ya, usia seperti itu gitu. Ya. Ya saya kira sementara itu mudah-mudahan Allah selalu memberkahi dan meridhai kita sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.